saya dimintai bantuan, dimintai tolong, ya kan, tolong angkat barang gitu. Ya saya enggak punya pikiran apa-apa. Saya kira yang diangkat itu kursi atau lemari gitu ya Mas. Setelah itu setelah ke sini dia ngomong istri saya sudah pulang gitu. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya Mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Ditunjuk istri saya langsung lemes. Saya mau lari, dia ngomong kaca Nandi gitu. Hai, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga besar Imade Sutarini di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Betapa tidak, keluarga dibuat syok dengan adanya kabar jika Imade Sutarini yang tinggal di Malang, Jawa Timur telah menjadi korban pembunuhan dengan disertai mutilasi oleh suaminya sendiri. Imade Sutarini, seorang wanita berusia 55 tahun yang lahir dan dibesarkan di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Sutarini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Sekitar 30 tahun lalu, ketika Imade Sutarini berusia 25 tahun, ia dipersunting oleh seorang pria asal Manado bernama James Ludwig Tomatala yang ketika itu berusia 31 tahun. Pertemuan Imade Sutarini dengan James Ludwig Tomatala berawal ketika Sutarini yang dulu adalah seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya jatuh cinta pada pasiennya sendiri yakni James Ludwig Tomatala. Di mana kemudian sejak usai menikah, mereka ini lalu memilih untuk tinggal di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Serayu nomor 6, RT 4 RW 2 Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sutarini memilih berhenti, bekerja sebagai perawat dan fokus mengurus rumah tangganya, sedangkan saat itu James Ludwig Tomatala bekerja sebagai pegawai BUMN di Kota Malang. Hingga kemudian mereka dikaruniai 2 orang anak, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Namun sejak menikah itu pula, Imade Sutarini baru menyadari jika suaminya ternyata adalah pria temperamental yang tak segan-segan berlaku kasar padanya maupun pada anak-anaknya. James Ludwig Tomatala, yang biasa disapa Jimmy sehari-harinya ini, di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai sosok yang temperamental. Entah apa yang membuat pria ini mudah sekali tersulut emosinya. Padahal menurut tetangga sekitarnya, keluarga Jimmy dan Sutarini ini termasuk berkecukupan secara ekonomi dan telah memiliki 2 orang anak. Para tetangga sudah tidak asing lagi jika terdengar suara keributan atau cekcok dari arah rumah keluarga ini. Bahkan tetangga tak heran lagi jika mendengar suara umpatan kotor dari mulut Jimmy saat memarahi anak maupun istrinya. Selain itu, suami Sutarini ini juga dikenal antisosial, alias tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitarnya. Ia juga tak pernah peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi misalnya nih ya, meskipun ada tetangga yang meninggal, si Jimmy ini pun tak pernah melayat. Begitupun jika ada kegiatan masyarakat, Jimmy juga tak pernah menampakkan batang hidungnya. Intinya, sosok Jimmy ini hampir tidak pernah bertegur sapa dengan tetangganya. Namun hal sebaliknya justru tampak dari sosok istri Jimmy, Imade Sutarini. Wanita asal Klungkung, Bali ini dikenal sebagai orang yang ramah dan baik pada tetangganya. Imade Sutarini, yang sudah merasa tak tahan dengan watak dan semua kelakuan suaminya sebenarnya, sudah sejak lama ingin berpisah saja dari suaminya itu. Namun karena mengingat anak-anaknya masih kecil-kecil, jadi Sutarini akhirnya mencoba untuk bertahan. Tiba pada sekitaran tahun 2018, Jimmy yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai BUMN, tepatnya bekerja sebagai pegawai PLN ini, akhirnya sudah harus memasuki masa pensiunnya, yakni di usianya yang ke-56 tahun. Nah, setelah pensiun inilah, watak temperamen Jimmy semakin menjadi-jadi. Setiap kali bertengkar dengan istrinya Imade Sutarini, Jimmy bahkan tidak hanya memukul saja, namun juga sering mengancam akan membunuh istrinya.
Seiring waktu, kedua anak Sutarini dan Jimmy pun tumbuh semakin dewasa. Anak pertama perempuan yang bernama Sarah lalu pergi ke Singapura untuk bekerja baru sejak November 2023. Sedangkan anak keduanya yang laki-laki bekerja di Bali sebagai teknisi di sebuah rumah sakit swasta di Badung, Bali. Semenjak kedua anak mereka sudah pergi bekerja ini, otomatis tinggallah Jimmy dan Sutarini saja yang tinggal di rumah mereka ini. Dan sejak itu pula, perlakuan kasar Jimmy pada sang istri semakin tak terkendali. Imade Sutarini, yang benar-benar sudah tidak kuat dengan watak suaminya, lalu meminta untuk cerai saja dari si Jimmy. Namun permintaannya itu ditolak oleh Jimmy dan semakin membuatnya sering emosi yang berujung pada tindak KDRT lagi pada si istri. Hingga kemudian pada bulan Juni 2023, Imade Sutarini yang sudah benar-benar tidak tahan lagi dengan semuanya, akhirnya memilih pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Jimmy alias minggat. Tanpa setahu Jimmy, Sutarini ini ternyata sempat ngekos, lalu pada Oktober 2023, Sutarini pergi ke Surabaya untuk bekerja sebagai babysitter di sana. Dari keterangan keluarga Imade Sutarini yang berada di Klungkung, Bali, Sutarini sempat pulang ke Bali pada Hari Raya Saraswati yang jatuh pada 16 Desember 2023. Setelah beberapa hari di Bali, menurut keterangan pihak keluarganya, Sutarini ini nggak pulang ke Malang, melainkan langsung menuju ke Surabaya karena tidak ingin bertemu dengan suaminya. Tiba pada tanggal 28 Desember 2023, Jimmy ini memperoleh kabar jika pada tanggal 30 Desember nanti, Sutarini istrinya itu akan mengikuti acara Jalan Sehat yang diadakan di Taman Krida Budaya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Karena itu, tepat di tanggal 30 Desember 2023 pagi, sekitar pukul 7.30, Jimmy mendatangi tempat diadakannya acara tersebut. Barulah sekitar pukul 8.15, setelah berhasil menemukan Sutarini, Jimmy lalu memaksa istrinya itu untuk ikut pulang ke rumah bersamanya. Sutarini yang tidak mau ribut-ribut di jalan, lalu menuruti permintaan suaminya itu. Mereka kemudian memesan taksi online untuk mengantar ke alamat rumah mereka di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tapi selama dalam perjalanan ini, Jimmy sudah terus-terusan menanyai istrinya itu banyak hal dan menuduh jika alasan sang istri pergi dari rumah atau minggat itu adalah karena Sutarini punya selingkuhan. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, sesampainya di teras rumah, percekcokan pun kembali terjadi hingga terdengar oleh tetangga sekitar rumah mereka. Dalam pertengkaran itu, Jimmy terus bertanya kemana saja istrinya itu selama pergi hampir 6 bulan dan terus menuduh Sutarini telah berselingkuh. Sutarini yang merasa tidak melakukannya tentu tidak mengakuinya. Hal itulah yang membuat James Lodwig Tomatala alias Jimmy yang berusia 61 tahun ini semakin gelap mata. Dari pengakuan Jimmy pada sekitaran pukul 11.00 waktu itu, ia memukul kepala istrinya dengan tongkat, lalu mencekik dan menindih lehernya dengan tongkat hingga meninggal dunia. Setelah melihat istrinya tak lagi bernyawa, Jimmy dengan kejinya kemudian mengambil sebuah parang di dapur rumahnya, lalu dibaginya tubuh istrinya itu menjadi 10 bagian. Di mana bagian-bagian tubuh itu lalu dimasukkannya ke dalam ember plastik besar yang ada di halaman rumahnya yang rencananya akan dikuburkan di halaman. Pada keesokan paginya tanggal 31 Desember 2023, entah apa yang membuat Jimmy ini lalu memanggil seorang tetangganya yang bernama Edi Suwito dengan alasan meminta tolong Edi Suwito untuk membantunya mengangkat barang di rumahnya. Edi Suwito, si tetangga yang tak menaruh curiga pun, segera masuk ke halaman rumah Jimmy. Saat itulah, Jimmy mengatakan pada si tetangga bahwa istrinya sudah pulang. Edi Suwito yang mendengar itu pun turut senang, namun kemudian ia justru terkejut saat Jimmy menunjukkan potongan jasad istrinya di dalam sebuah ember kepada Edi Suwito. Tolong ya kan, tolong angkat barang gitu. Ya saya enggak punya pikiran apa-apa. Saya kira yang diangkat itu kursi atau lemari gitu ya Mas. Setelah itu saya setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya Mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya, ditunjukin istri saya langsung lemes. Itu. Edi Suwito yang terkejut seketika merasa lemas. Kemudian ketika dilihatnya Jimmy tampak lengah, ia segera berlari keluar dari halaman rumah itu. Edi sudah tak menghiraukan lagi ketika Jimmy terdengar memanggilnya. Barulah beberapa saat kemudian,
tampak Jimmy pergi dari rumah entah kemana. Saat itu Edi Suwito yang sempat melihat potongan jasad tetangganya itu, sempat menceritakan kepada salah seorang keponakannya, namun belum sempat melakukan apapun. Warga di sekitar Jalan Serayu RT 4 RW 2 Kelurahan Bundul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, justru dikejutkan dengan kedatangan rombongan polisi menuju ke rumah tempat tinggal Jimmy itu. Dari polisilah warga kemudian tahu jika sekira pukul 8 pagi hari itu, James Lodwig Tomatala alias Jimmy, pria berusia 61 tahun itu, telah mendatangi dan menyerahkan diri ke Polsek Blimbing, mengakui bahwa dirinya telah menghabisi istrinya sendiri Imade Sutarini, yang berusia 56 tahun dan telah membaginya menjadi beberapa bagian di rumahnya. Karena itulah polisi bersama tim Inavis segera menuju lokasi untuk memeriksa dan melakukan olah TKP. Di mana saat polisi tiba, mereka menemukan beberapa potongan tubuh seorang wanita di dalam sebuah ember plastik besar yang diletakkan di halaman rumah keluarga itu. Polisi juga menemukan beberapa alat bukti berupa parang, linggis, beberapa baju, dan kantong plastik besar yang diduga sudah disiapkan pelaku untuk membuang jasad korban. Barulah pada pukul 9.27 waktu Indonesia Barat, jenazah Imade Sutarini dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guna dilakukan otopsi. Kepada polisi, Jimmy mengatakan alasannya melakukan pembunuhan terhadap istrinya itu dipicu rasa sakit hati lantaran sang istri minggat dari rumah sejak hampir 6 bulan lalu. Jimmy juga menceritakan jika dia dan Sutarini istrinya sebenarnya sedang dalam proses cerai. Ia juga merasa sakit hati dan kesal saat istrinya itu menginginkan pisah kakak. Selain itu, Jimmy juga meyakini jika istrinya pergi dari rumah karena memiliki hubungan dengan pria lain. Namun keterangan berbeda diperoleh dari beberapa saksi, baik itu dari pihak keluarga maupun tetangga sekitar TKP, bahwa yang membuat istri dari James Lodwig Tomatala alias Jimmy itu karena sudah tak tahan dengan perlakuan kasar yang terus diterimanya selama masa pernikahan. Dari keterangan pelaku pada penyidik, ia menghabisi dan membagi tubuh istrinya menjadi beberapa bagian pada tanggal 30 Desember sekitar pukul 11 siang. Namun keterangan berbeda diperoleh polisi dari tetangga sekitar TKP, yang mengaku mendengar teriakan wanita minta tolong dari arah rumah Jimmy dan Sutarini yang menjadi TKP sekitar pukul 18.00 hari itu. Namun, tak ada tetangga yang berani memeriksa ke lokasi karena takut pada Jimmy yang berwatak temperamen. Polisi meyakini perbuatan Jimmy memang sudah direncanakan sebelumnya, karena dari TKP polisi menemukan kantong plastik besar yang diyakini akan digunakan pelaku untuk membungkus bagian-bagian tubuh korban. Dari hasil interogasi diketahui, Jimmy membaginya menjadi beberapa bagian selama kurang lebih 6 jam. Namun bingung akan dibuang kemana jasad tersebut. Namun polisi masih terus mendalami alasan dari pelaku yang justru memanggil tetangganya dan memperlihatkan jasad sang istri pagi harinya di tanggal 31 Desember itu. Apakah karena sudah sangat kebingungan atau ada alasan lainnya? Meskipun begitu, menurut polisi, hasil tes kejiwaan James Lodwig Tomatala alias Jimmy dinyatakan sehat dan waras. Ia juga dalam keadaan sadar ketika melakukan aksi pembunuhan dan memutilasi istrinya. Pria berusia 61 tahun itu mengakui alasannya menyerahkan diri kepada polisi karena merasa menyesali perbuatannya. James Lodwig Tomatala dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup. Sementara itu jenazah Imade Sutarini dikremasi di Krematorium Marga Moksa, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atas persetujuan keluarga dan kedua anaknya. Meskipun sejak menikah Sutarini sebenarnya sudah menganut agama Kristen, namun menurut keluarganya, Sutarini kerap berpesan agar dirinya dingaben saja jika terjadi sesuatu padanya di suatu hari. Mari kita ambil pembelajarannya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih waktunya, jaga diri ya, see you.